Selamat pagi, saya Tiara Ros Agripina, mahasiswi Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jawa Timur, Angkatan 18 NPM 207. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas metode riset kuantitatif yang diempu oleh Bapak Sugeng Pujileksono. Pada kesempatan pada pagi hari ini, saya akan membawakan materi tentang populasi dan sampel penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Ada beberapa contoh populasi. Yang pertama, penonton TV, pendengar radio, jumlah dosen dan jumlah mahasiswa di UPN. Populasi bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tapi meliputi keseluruhan karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh objek atau subjek tersebut. Misalnya, karakteristik penonton program acara TV berdasarkan usia, jenis kelamin, agama, tingkat pendapatan, jenjang pendidikan, dan lain-lainnya. Sifat populasi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, populasi homogen. Populasi homogen adalah populasi yang memiliki sifat yang sama. Misalnya, sebagai contoh, mahasiswa ilmu komunikasi yang akan melakukan penelitian opini mahasiswi ilmu komunikasi UPN Jawa Timur tentang marketplace Shopee. Jika populasinya dianggap homogen, maka berapapun jumlahnya dianggap sudah memiliki populasi. Selanjutnya, populasi heterogen. Populasi heterogen adalah populasi yang memiliki sifat atau keadaan yang bervariasi sehingga perlu ditetapkan batas-batasannya. Misalnya, pengguna marketplace Shopee yang memiliki sifat atau karakteristik tertentu berdasarkan jenis kelamin, usia, pekerjaan, dan lain-lain. Selanjutnya, sampel. Sampel adalah contoh dan merupakan sebagian yang diambil dari yang banyak. Nah, yang dimaksud banyak di sini adalah populasi. Misalnya, mahasiswa yang akan meneliti pengguna marketplace Shopee di kota Surabaya. Nah, sampelnya itu warga Surabaya yang pernah menggunakan marketplace Shopee. Maka pengguna Shopee di Surabaya itu sudah menjadi representasi atau wakil dari warga Surabaya. Beberapa manfaat sampel diantaranya yaitu yang pertama, menghemat biaya penelitian, menghemat waktu penelitian, menghasilkan data yang lebih akurat, dan memperluas ruang lingkup penelitian. Ada beberapa syarat untuk menentukan sampel, yaitu yang pertama, akurasi. Akurasi adalah suatu ketepatan. Semakin sedikit tingkat kekeliruan yang ada di dalam sampel, maka semakin akurat sampel tersebut. Yang kedua, presisi. Presisi mengacu pada persoalan terdekat antara estimasi peneliti dengan karakteristik populasi. Selanjutnya, ukuran sampel. Ukuran sampel itu berkaitan dengan besarnya sampel. Selain tingkat kesalahan, ada faktor lain yang dipertimbangkan, yaitu derajat keseragaman, rencana analisis, biaya, waktu, dan tenaga yang tersedia. Makin tidak seragam sifat atau karakter setiap elemen populasi, makin banyak sampel yang harus diambil. Jika rencana analisisnya mendetail, maka jumlah sampelnya harus lebih banyak. Selanjutnya, teknik sampel. Yang pertama ada sampel probabilitas atau sampel acak. Nah, sampel acak ini merupakan teknik sampling yang dilakukan dengan memberikan peluang atau kesempatan kepada seluruh anggota populasi untuk menjadi sampel. Dengan demikian, sampel yang diperoleh diharapkan merupakan sampel yang representatif. Selanjutnya, sampling acak ada beberapa jenis, yaitu sampel acak sederhana, sampel acak berstrata, sampel acak berstrata proporsional, sampel acak berstrata tidak proporsional, dan sampling area. Selanjutnya, sampel non-probabilitas yang merupakan sampel tidak acak.
Ada beberapa diantaranya yaitu sampling sistematis, sampling insidensial, sampling bertujuan atau disengaja, sampling jenuh, dan yang terakhir sampling bola salju. Dengan demikian materi yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih.